Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar dari tema yang sama pada bagian yang kedua, yaitu apa kata Alkitab tentang perkawinan campur atau intermarriage. Kita akan melihat bagian-bagian berikutnya. Kalau pada bagian yang pertama kita telah berakhir pada perkawinan Samson and Delilah yang berhasil atau yang berakhir dengan kehancuran dan kematian yang secara tragis. Namun hari ini kita akan melihat apa yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Yang pertama kita akan lihat kisah Daud dan Maka. Ya, Raja Daud memiliki beberapa istri, salah satunya adalah orang non-Israel bernama Maka. Kita tidak banyak tahu tentang dia, kecuali bahwa dia adalah putri Talmai, Raja Gesur, seorang penguasa Pejan. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat 2. Melalui perkawinan campuran ini lahirlah Absalom dan Tamar. Saudara bisa membaca dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 1. Absalom membunuh saudara tirinya Amnon karena memperkosa Tamar dan melarikan diri ke kerajaan kakek kafirnya di mana dia tinggal di pengasingan selama beberapa tahun. Absalom akhirnya kembali ke Yerusalem dan memimpin konspirasi melawan bapaknya Daud yang mengakibatkan kematiannya. Dan kalau kita memperhatikan itu, sebelum dia mati, Daud lari dari istananya bersama istrinya Maka. Ya, Absalom berusaha membunuh ayahnya tetapi malah dibunuh. Itu yang kita bisa lihat dalam 2 Samuel pasal 4. 2 Samuel pasal 14 sampai dengan pasal 18. Raja Daud juga memiliki saudara perempuan bernama Abigail, juga menikah dengan laki-laki non-Israel yang bernama Zeter. Dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 5 sampai 17 kisah itu diceritakan. Jadi ayah Raja Daud, yaitu Isai, memiliki 2 anak yang menikah campur, ya, yaitu Daud sendiri dan juga Abigail, saudara perempuan dari Daud. Kemudian kita masih dalam konteks Daud, kita melihat bagaimana Uria dan Batseba. Uria orang Het adalah salah satu orang perkasa Daud, dan dia tinggal di sebuah rumah di sebelah istana. Itu kita bisa lihat dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat 41 dan juga dalam 1 Samuel pasal yang ke-11. Uria orang Het itu menikah dengan seorang wanita cantik Israel bernama Batseba. Jadi ini juga perkawinan campur, ya. Orang Het dan orang Israel. Raja Daud terpikat dengan kecantikan Batseba dan kita tahu kisah itu, ya, karena sementara orang berperang, Daud justru malas-malasan dan dia tertidur. Kemudian ketika dia bangun, dia melihat dari tingkat rumahnya seorang gadis atau seorang istri dari pasukannya bernama Batseba sedang mandi, dan itu menjadi awal perselingkuhan yang dicatat oleh Alkitab. Yang menarik adalah bahkan setelah menjadi istri dari Daud, atau dengan kata modern sekarang sudah menjadi muhalaf dan kawin campur, nama negara asal Uria masih melekat pada nama belakang Batseba. Itu yang kita lihat. Kemudian mari kita perhatikan Salomo dan istrinya. Ya, pengalaman Salomo dengan wanita melambangkan makna dan tujuan dari perintah menentang perkawinan campur. Nah, di sini memang tegas-tegas dari perintah Tuhan, tetapi juga dari akibat-akibat yang terjadi, itu secara eksplisit maupun implisit ada larangan untuk menikah dengan wanita kafir.
Ratusan istrinya berasal dari negara-negara yang dilarang oleh Allah untuk dinikahi. Istri-istrinya berpegang teguh pada berhala-berhala mereka. Tentu jumlah ini kita tidak harus menjumlahkannya secara matematis atau dengan pemahaman kita sekarang. Kalau ada ratusan istri, kemudian ratusan istri itu kemudian dinikahi, tetapi itu bisa menjadi menjadi selir-selir, juga menjadi hiasan-hiasan atau menjadi simbol-simbol tanda kekuasaan dari seorang Salomo, raja di Israel. Berulang kali Salomo melanggar hukum Tuhan dengan membawa wanita-wanita ini ke istananya. Karena pengaruh mereka yang menggoda, hati Salomo akhirnya disesatkan oleh dewa-dewa istri-istri yang dikasihinya. Dan Salomo memperkenalkan praktek-praktek asing ini juga kepada bangsa Israel. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan Tuhan menghukum Salomo dan bangsa Israel karena perkawinan campur Salomo dengan istri-istrinya berdampak pada iman Salomo, tapi juga bangsa Israel kepada Tuhan satu-satunya di Israel. Dan Tuhan tidak kompromi. Ini masuk dalam kategori perzinahan secara rohani. Perbedaan antara pernikahan Salomo dengan istrinya dan pernikahan pertobatan, atau saya sebut dengan pernikahan konversi Boas dengan Rut, memang berbeda sangat jauh. Dalam kasus istri Salomo, tidak ada penolakan terhadap praktek keagamaan asing atau dewa-dewa asing. Ya. Sebaliknya, Salomo dan bangsa Israel justru meninggalkan Tuhan mereka dan beribadah kepada dewa-dewa istri Salomo. Sebaliknya, Rut adalah wanita yang berkarakter baik dan saleh. Ini yang dicatat oleh Alkitab dalam Rut pasal 3 ayat 11. Dia meninggalkan agama Moab dan menyembah Adonai atau Tuhannya Israel. Rut menjadi salah satu pahlawan besar Israel dan memiliki kontribusi pada warisan agama Yahudi. Oleh karena itu, perkawinan campur dari dua konteks ini bisa kita lihat perkawinan campur yang bersifat konstruktif antara Boas dan Rut, tetapi bersifat destruktif atau menghancurkan. Ya, itulah pernikahan Salomo dan istri-istrinya, juga pernikahan yang lain. Nah, ini yang kita lihat. Itu semua tentu bergantung pada karakter pasangan non-Yahudi dan komitmen mereka pada Tuhan Israel dan umat Israel. Jadi, di sini kita bisa mencatat apa kata Alkitab tentang perkawinan campur. Paling tidak kita bisa mendapatkan poin penting bahwa perkawinan campur tidak boleh membawa akibat penyembahan berhala bagi seorang yang melakukan perkawinan campur. Tapi perkawinan campur itu haruslah justru membawa orang asing kepada penyembahan hanya kepada Yahweh atau Adonai, Allah satu-satunya dari Israel. Dari sini kita bisa melihat perkawinan campur yang bersifat konstruktif atau sebaliknya, perkawinan campur bersifat destruktif. Ini yang kita amati ya. Kemudian, perkawinan yang lain yang juga memiliki dampak yang negatif dan berakhir dengan tragis, bukan hanya pada pribadi yang melakukan perkawinan campur, tapi pada nabi-nabi dan banyak bangsa Israel yang menjadi korban, yaitu perkawinan campur antara Ahab dengan Isabel. Ya, pernikahan antara Ahab dan Isabel lebih buruk dari pernikahan antara Salomo dan istri asingnya, yaitu Isabel. Ahab adalah raja Israel dan Isabel adalah putri Etbal, raja orang Sidon. Ya, tidak seperti istri asing Salomo yang secara pasif, tanda kutip, menggoda Salomo untuk berusaha supaya dia menyembah ilah-ilah mereka. Isabel justru secara aktif
bahkan memiliki agenda jahat yang secara transparan dia kemukakan, ya, supaya Ahab tetapi juga bangsa Israel menyembah kepada Baal. Dan dia berhasil dalam usahanya. Sebuah kuil untuk pemujaan Baal dibangun bersama dengan 450 nabi Baal yang jahat. Dan kita tahu kisah ini dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 32 sampai 33, juga Raja-Raja pasal 18 ayat 22. Usaha untuk memalingkan Israel dari Tuhan, memakan banyak kurban. Ratusan nabi Tuhan dibunuh, perintah kerajaan diberikan kepada Isabel, dan para nabi Tuhan dikejar-kejar. Termasuk salah satu nabi yang mengalami dampak dari perkawinan campur antara Ahab dan Isabel ini. Seorang nabi yang sangat terkenal, itulah Elia yang melarikan diri. Oke. Sementara itu Raja Ahab menyetujui, ya, semua agenda dari Isabel untuk menyembah berhala tetapi sekaligus memusnahkan nabi-nabi Tuhan. Kitab suci mengatakan tentang Raja Ahab, sungguh tidak pernah ada orang seperti Ahab. Didorong oleh istrinya Isabel, dia menyerahkan dirinya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, secara sadar Ahab menyerahkan dirinya menjadi budak penyembahan berhala. Pernikahan antara Ahab dan Isabel merupakan skenario terburuk. Ini adalah peringatan untuk tidak meremehkan kerusakan yang bisa terjadi ketika seseorang pemimpin Yahudi menikahi seorang yang hidupnya, ya, ada dalam konteks atau dalam pengaruh penyembahan dewa-dewa asing. Sekali lagi, kita boleh menyimpulkan dari kisah-kisah ini apa kata Alkitab. Ya, kita sudah melihat beberapa kesimpulan di depan. Oke. Kemudian yang berikut, seorang raja asing, raja Persia yang bernama Ahasuerus, yang menikahi Esther dalam konteks dan waktu yang tidak terduga. Ya, kita tahu kisah itu. Perkawinan campur antara Raja Ahasuerus dan Esther, anak yatim piatu Yahudi, mungkin merupakan perkawinan campur yang paling terkenal dalam kitab suci. Ya, ini satu perkawinan campur yang luar biasa, tanda kutip. Dalam kisah itu ada seorang Haman, hamba atau panglima Raja Ahasuerus, yang menyusun rencana untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, ya, atau melakukan genosida yang kita kenal dengan istilah itu dari kerajaan Persia dalam waktu 1 hari, ya. Dengan izin raja, rencana itu mulai dikerjakan. Hanya satu orang yang berada dalam posisi untuk menyelamatkan nasib bangsa Yahudi dari genosida pada waktu itu, yaitu Ratu Esther. Saudara perhatikan di sini, ya. Jadi ada pernikahan campur sepertinya ada dalam tuntunan atau providensia atau kedaulatan Allah. Kitab suci menyiratkan bahwa Allah mengatur perkawinan campur untuk menyelamatkan umatnya. Saudara bisa baca dalam Esther pasal 4 ayat 14. Ketika Esther memberitahukan rencana jahat Haman ini kepada Ahasuerus, bahwa ia adalah juga seorang Yahudi, dan apa yang terjadi, saudara perhatikan. Setelah dia membuka identitas dirinya dan membuka apa yang direncanakan oleh Haman untuk melakukan genosida, pemusnahan etnis Yahudi dalam konteks Esther, maka kita lihat raja kafir itu turun tangan dan bertindak. Ya, alih-alih Yahudi yang dimusnahkan dalam rencana Haman, justru sebaliknya, Haman dan antek-antek antisemit itu yang malah dibunuh oleh Ahasuerus.
Dengan rancangan Tuhan, pasangan kawin campur ini menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Saudara, saya mau katakan ini special case yang kita harus hormati, dan itu dicatat dalam konteks yang unik dan satu-satunya dalam Alkitab. Bagaimana perkawinan campur dalam kedaulatan Allah memiliki tujuan untuk menyelamatkan umatnya dari pemusnahan. Ya, Mordekai sepupu dan ayah angkat Esther. Ya, mungkin pada awalnya tidak menyetujui perkawinan campur Esther dengan Ahasuerus karena dia mengerti tradisi Yahudi. Karena raja adalah seorang penyembah berhala dan tidak memiliki rencana untuk menjadi seorang mualaf. Ya, kalau sekarang bukan mualaf, menjadi seorang murtadin gitu ya, kira-kira istilahnya kalau dalam konteks sekarang. Namun pada akhirnya Mordekai dapat melihat bahwa itu adalah providensia Tuhan. Tidak ada catatan tentang anak-anak dari pasangan Ahasuerus Esther. Menurut definisi patrilinear identitas Yahudi, anak-anak mereka tidak dianggap sebagai orang Yahudi. Selama Raja Ahasuerus memilih untuk tidak bergabung dengan bangsa Yahudi, kemungkinan besar karena memang tidak dicatat. Tapi pasti ada catatan-catatan dalam tradisi Yahudi. Anak-anak ini berasimilasi ke dalam kerajaan Persia. Akhir yang menyedihkan dari kisah awal yang bahagia. Jadi ini tidak happy ending ya, sebagaimana seringkali kita nonton film happy ending, tapi ini sad ending gitu ya, akhir yang menyedihkan. Padahal awalnya sudah kita lihat satu hal yang membahagiakan. Perkawinan campur pasca pembuangan di Babel. Ya, 70 tahun Israel berada di Babel adalah waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana bangsa Israel berhubungan secara kontinuitas yang luar biasa dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan, mungkin disinilah mungkin ada satu jawaban tentang pernikahan antara Raja Ahasuerus dan Esther yang memiliki kontribusi seolah-olah ya, pernikahan campuran itu tidak mendapat larangan dari hukum maupun dari Tuhan sebagai pemberi hukum itu. Ya, seolah-olah. Oke. Ketika orang Yahudi kembali ke Yerusalem, mereka diperhadapkan pada kenyataan bahwa banyak orang melakukan perkawinan campur. Nehemia menegaskan bahwa wanita dari pernikahan ini adalah satu perbuatan jahat. Jadi kalau kita lihat ada 3 periode pra-pembuangan, pembuangan, dan pasca pembuangan. Satu berita sentral dari pasca pembuangan itulah mengenai dosa bangsa Israel, termasuk imam-imam yang melakukan dosa perzinahan melalui perkawinan campur. Dan itu dicatat baik dalam kitab Nehemia maupun kitab Esra. Oke, Nehemia menjelaskan bahaya perkawinan campur tersebut dengan membandingkan mereka dengan istri Salomo. Jadi catatan di dalam kisah Salomo itu tentu itu menjadi materi, bahan pengajaran bagi Nehemia untuk menjelaskan bahayanya perkawinan campur pada waktu itu. Demikian juga Esra menekankan perkawinan campur sebagai praktek yang menjijikan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jumlah perkawinan pasca pembuangan antara lain dicatat sana secara detail. Saudara bisa lihat teks-teks itu ya. Dari 31.089 pria yang kembali, lihat, saudara lihat ini detail sekali ya. 111 telah menikah dengan istrinya yang bukan Israel atau telah menjadi Israel. Dan hanya beberapa yang memiliki anak dari pernikahan ini. Oke. Dengan asumsi bahwa 80% dari laki-laki yang kembali menikah, tingkat perkawinan campur diperkirakan 0,4%.
sehingga sebagian kecil dari populasi tentunya. Namun, demikian, saudara perhatikan, ada catatan di situ, 17 dari orang ini adalah imam. 10 orang dari 111 itu adalah Lewi. Dan beberapa lainnya adalah pemimpin di antara bangsa Israel. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok kecil yang melakukan perkawinan campur, tapi memiliki posisi yang mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka adalah para pemimpin. Oke, kita bisa lihat itu. Ezra menilai situasi dan memutuskan bahwa semua istri yang berasal dari luar Israel harus diusir bersama anak-anak mereka. Wah, ini satu tindakan yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya ya. Tindakan yang menyakitkan ini adalah untuk mencegah penyembahan berhala memasuki perkemahan Israel, terutama melalui konteks imamat. Sekarang kita lihat, setelah masa pasca pembuangan, tentu kita akan masuki era baru, itulah perjanjian baru. Apakah ada perkawinan campur di sana? Memang tidak sebanyak ya, mungkin hanya dibandingkan 10:1 gitu ya. Karena kita hanya akan mencatat satu ya. Contoh perkawinan campur yang paling menonjol dalam perjanjian baru. Tentu mungkin saudara bisa meneliti bagian yang lain. Adalah antara seorang Yahudi pengikut Yesus bernama Eunike dengan seorang pria keturunan Yunani di Listra. Saudara bisa lihat laporan atau catatan ini dalam Kisah Rasul 16 ayat 1. Ya, pasangan itu memiliki seorang anak yang bernama Timotius. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 5, juga pasal 3 ayat 15. Karena pengaruh ayahnya Yunani, Timotius tidak disunat sebagai seorang anak, dan tidaklah dia dianggap sebagai orang Yahudi menurut standar patrilinear yang ada pada abad pertama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita lihat. Akhirnya, tentu ini untuk kepentingan misi dan pelayanan, maka Paulus menyunatkan Timotius. Ya, sebuah surat perjanjian baru menyandang nama dari anak hasil dari perkawinan campur ini. Ini yang kita bisa perhatikan, teman-teman. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, ini kita bisa melihat beberapa penggarisan bahwa perkawinan campur bukanlah fenomena modern, tapi telah terjadi selama ribuan tahun. Preseden Alkitabiah menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi orang Yahudi untuk merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dengan menikahi seorang non-Yahudi. Selama calon pasangan itu, ya catatannya ya, selama calon pasangan itu sepenuhnya memeluk agama atau iman kepada Allah Israel dan umat Israel sebagai milik mereka sendiri. Kisah itu sangat terang benderang dicatat, khususnya dalam kisah Ruth. Ini yang kita bisa perhatikan. Dengan cara ini, orang Yahudi dapat menepati perjanjiannya dengan Tuhan dan menyampaikan warisan Yahudi kepada anak-anak atau generasi berikutnya. Begitulah cara Musa dan banyak pahlawan lain dari iman Alkitabiah. Ini yang kita perhatikan, saudara-saudara yang saya kasih. Nah sekarang, setelah kita lihat begitu banyak contoh-contoh perkawinan campur yang bersifat konstruktif maupun destruktif di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Maka coba kita perhatikan sekarang. Mungkin ini bagian yang kedua. Ya. Dan mungkin juga sesi ini tidak berakhir pada bagian kedua, tapi akan kita lanjutkan pada bagian ketiga atau keempat, karena kita harus mengulas teks dasar di dalam perjanjian baru, supaya pada akhirnya teman-teman atau orang Kristen atau gembala-gembala yang mengkonseling pranikah sungguh-sungguh bisa paham dan membawa ini sebagai dasar firman Tuhan untuk melayani setiap orang yang akan juga mungkin melakukan pernikahan. Tapi sebelumnya kita lihat ya, perkawinan campur menurut hukum dalam Alkitab.
Banyak orang beranggapan bahwa hukum Alkitab melarang orang Yahudi menikahi orang bukan Yahudi. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Dalam Taurat, saudara bisa buka Alkitabnya ya, ada dua versi larangan kawin campur. Oke, mari kita perhatikan. Itu terdapat pada Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saudara silahkan buka teks itu ya. Karena kalau saya nanti membacanya, kita akan kehabisan waktu. Tapi saudara bisa baca sambil menyaksikan tayangan ini. Tapi juga, Keluaran 34 ayat 15 sampai 16. Jadi ada dua versi. Apakah betul ada larangan atau tidak? Ya. Misalnya, ya saya sudah tuliskan di sini, saya potong misalnya ada Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat darimu, jangan juga engkau mengawin dengan mereka. Baik anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ada 7 bangsa yang secara final dilarang untuk menikah dengan orang Yahudi dalam Alkitab. Oke, kita akan teruskan ya. Oke, ini kitab Keluaran. Janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang tinggal di negeri itu. Hal itu akan membuatmu tersesat. Saudara perhatikan, mengikuti ilah-ilah mereka dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah mereka. Kemudian mereka akan mengundangmu untuk bergabung dengan mereka dan memakan kurban-kurban mereka. Dan kamu akan mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri bagi anak-anakmu yang laki-laki. Anak-anak perempuan mereka akan akan melacurkan diri kepada Allah mereka sendiri dan membuat anak-anakmu melakukan hal yang sama. Dari dua teks ini jelas ada larangan perkawinan campur. Karena ini menyangkut penyimpangan penyembahan kepada Adonai yang akhirnya melenceng pada penyimpangan penyembahan kepada ilah-ilah 7 bangsa di Kanaan itu. Jadi seperti yang saya katakan pada bagian pertama, di sini kita melihat ya pernikahan campuran dalam konteks interfaith, antar iman, ya. Oke, ini yang kita lihat. Lihat dari dua teks itu, yang pertama yang kita bisa harus lihat, ya, sebenarnya Tuhan berbicara supaya bangsa itu betul-betul dimusnahkan seluruhnya. Oke? Mereka tidak boleh ada belas kasihan. Ya. Satu kali nanti kita akan tentu membahas konteks genosida tanda kutip dalam Alkitab Perjanjian Lama. Karena ini membuat banyak orang bingung. Sehingga ada orang yang berkata, oh Allah di PL itu begitu kejam. Beda dengan Allah yang ada di dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengenal apa itu aliran gnostik. Ya. Tapi itu sebenarnya paham gnostik yang membedakan Allah PL dan Allah PB. Mudah-mudahan kali waktu berikutnya kita bisa membahas itu. Oke. Israel tidak boleh berbelas kasihan terhadap 7 bangsa. Taurat mengingatkan mereka bahkan membakar anak laki-laki dan perempuan mereka dalam api untuk dewa-dewa mereka. Lihat. Yang warna kuning itu menjadi garis bawahi. Itu salah satu mengapa Tuhan melarang. Oke. Bayangkan melemparkan anak sendiri ke dalam api sebagai kurban agama. Ya, jadi saudara perhatikan. Budaya-budaya ini dicirikan oleh pengudusan tanda kutip kejahatan mereka. Mereka tidak hanya mempraktikkan kejahatan, tetapi mereka merayakan kejahatan itu. Oke, kita bisa teruskan. Kedua, dari kedua teks itu, pemusnahan 7 negara atau 7 bangsa berarti tidak ada yang tersisa untuk membuat perjanjian
atau kawin campur. Jadi sebenarnya yang Tuhan minta, mengapa mereka harus memusnahkan bangsa itu seluruhnya? Sampai ke akar-akarnya. Saudara harus bisa memahami dari konteks ini. Sebenarnya karena bangsa itu adalah penyembah berhala yang menghambat rencana keselamatan Allah melalui bangsa yang satu-satunya itulah bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi perkawinan campur atau kontrak perkawinan antara anak Israel dengan anak-anak kafir yang sebagai jalur supaya semua bangsa itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus paham latar belakang ini supaya kita mengerti mengapa terjadi tanda kutip semacam genosida yang begitu sadis. Ya, yang kalau kita lihat hanya semacam permukaan saja, kita akan salah menanggap atau memahami kitab Perjanjian Lama. Akhirnya, alasan dibalik perintah ini adalah bahwa perkawinan campur akan menjauhkan orang Israel dari Tuhan ke dalam penyembahan berhala. Oke? Ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, itu sudah jelas ada perintahnya. Sekarang apa realisasinya? Ternyata bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan atau hukum Taurat, dua peringatan tadi, ya. Maka apa yang terjadi? Ada perjanjian, ada perkawinan, di Israel masuk kepada penyembahan berhala. Jadi ada dua perintah besar yang dibuat Tuhan. Faktanya terjadi, ya. Faktanya terjadi, mereka melakukan kawin campur dan penyembahan berhala. Perintah yang dirancang untuk memisahkan orang Israel bagi Tuhan dilanggar. Kitab suci mencatat, demikianlah orang itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang itu, serta beribadah kepada allah-allah orang itu. Saudara bisa perhatikan, inilah lingkaran setan yang terjadi kurang lebih 300 sampai 350 tahun dalam konteks hakim-hakim. Penyembahan berhala yang terus-menerus membuat mereka diperbudak justru oleh bangsa-bangsa kepada siapa mereka, tanda kutip, melacurkan diri. Sebagaimana yang kita lihat. Oke? Pada akhirnya Israel mengadopsi praktik-praktik jahat dari bangsa-bangsa ini. Oke. Penting untuk dicatat bahwa hanya ada 7 bangsa Kanaan yang disebutkan dalam larangan Tuhan atau larangan Taurat tentang perkawinan campur. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Saudara perhatikan. Saudara setuju atau tidak setuju bagaimana kita mengimplementasikan? Mari kita kembali kepada teks-teks ini. Di bagian lain, kitab suci, penekanan ini juga ditegaskan. 7 bangsa Kanaan. Jika Tuhan bermaksud untuk melarang perkawinan campur dengan semua bangsa, dia pasti akan menggantakannya dan menuliskannya. Ya, tentu melalui nabi-nabi. Di timur dekat kuno, ada bangsa-bangsa lain yang berhubungan dengan orang Israel, antara lain Mesir, Edom, Moab, Midian, dan lain-lain. Dalam hal ini kita harus berasumsi bahwa perkawinan campur tidak dilarang dengan bangsa-bangsa tetangga atau bangsa-bangsa yang lebih jauh. Ya, tentu ada alasannya. Apakah larangan ini berlaku untuk semua non-Yahudi atau hanya ke-7 bangsa Kanaan? Ya, mari kita lihat. Jawabannya jelas yang terakhir. Silakan saudara putuskan sendiri. Tapi saya hanya membukakan data-datanya dan saudara silakan mendalaminya. Ya, tentu ada hal-hal yang khusus. Nanti pada bagian-bagian selanjutnya kita akan bahas. Musa memerintahkan orang Israel untuk menghancurkan 7 bangsa Kanaan karena mereka mengancam identitas agama Israel dan tinggal di tanah yang akan ditaklukkan oleh orang Israel. Perkawinan campur dengan mereka dilarang. Ini yang kita lihat. Oke? Oke, kita lihat. Orang Amon, sebaliknya ada orang Amon dan Moab, lebih jauh secara geografis, itu kurang berbahaya. Tidak dihancurkan dan diasingkan. Mereka hanya dilarang masuk ke dalam jemaat. Oke? Kita tahu orang Amon dan Moab. Ya. Orang Mesir dan Edom bahkan diizinkan masuk ke dalam
jemaat setelah 3 generasi. Jadi ini ada catatannya teman-teman, kita tidak boleh berasumsi. Ini apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Makna larangan masuk ya jemaat memang kurang jelas. Tapi setidaknya tidak ada perkataan larang perkawinan campur. Bangsa-bangsa lain bahkan lebih jauh lagi dari cakrawala mungkin tidak untuk larangan apapun. Bukti-bukti internal, oke, saudara bisa perhatikan. Bukti-bukti internal Alkitab menegaskan interpretasi yang sempit. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Ini yang kita bisa lihat, oke? Narasi patriark dalam Kejadian mengutuk pernikahan antara anggota suku atau klan Abraham dan penduduk asli Kanaan. Ya. Kemudian, ya, Ulangan 21 menegaskan kesimpulan di atas. Jika orang Israel berperang melawan salah satu bangsa bukan Kanaan ini, teman-teman, sesi ini panjang tapi ini sangat menarik pada bagian akhir ini. Teman-teman harus simak ya. Ya, saudara perhatikan. Mereka diizinkan untuk mengambil tawanan wanita. Laki-laki Israel kemudian diizinkan untuk menikahi tawanan wanita-wanita bukan Yahudi ini, tapi mereka harus ikut prosedur. Apa itu prosedurnya? Nah, di sini dijelaskan, ya. Mencukur kepala, memotong kuku, memakai pakaian baru, istri-istri itu ya, dan berkabung untuk orang tuanya, ya. Artinya bahwa orang tuanya yang kafir dianggap sudah mati. Ini adalah simbol dari kehidupan baru yang akan dimulai wanita itu sebagai anggota rumah tangga Israel. Segalanya baru baginya, bahkan percaya terhadap satu-satunya Tuhan yang benar. Karena menyembah dewa-dewa asing merupakan pelanggaran berat di Israel. Info yang menarik lagi, kitab Bilangan mencatat bahwa pada satu kesempatan sebanyak 32.000 perawan dari tentara orang Midian ditambahkan ke dalam jumlah Israel sebagai pengantin perang. Beberapa bahkan diberikan kepada para imam dan orang Lewi. Ada banyak orang non-Yahudi yang bertobat ke Israel, menikahi orang Israel dengan berkat Tuhan. Ya, saudara perhatikan. Jadi ini satu perkawinan yang, ya silakan saudara simpulkan sendiri. Perkawinan Musa dan Zipora adalah salah satu contohnya. Zipora adalah istri yang dapat diterima oleh Musa karena dia bukan dari 7 bangsa terlarang di Kanaan, dan dia sepenuhnya memeluk agama orang Israel. Pernikahan campur tidak dapat diterima jika seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang tidak mau mematuhi hukum. Hukum yang memerintahkan penolakan semua dewa asing dan penyembahan kepada Tuhan saja. Jadi, ya mungkin ini kalimat terakhir, nanti kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya. Jadi, anggota 7 bangsa Kanaan dan orang-orang bukan Yahudi yang berpikiran sama bukanlah pasangan nikah yang cocok untuk orang Yahudi menurut Taurat. Oke, ini yang bisa kita lihat teman-teman dari sesi ini, sehingga ada larangan khusus pada 7 bangsa itu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya itu? Tentu kita harus berpikir ada konteks yang khusus dalam perjanjian lama yang memiliki konteks dan kehidupannya tersendiri yang tidak mungkin memiliki kesinambungan dengan konteks kita hari ini. Jadi kita harus selalu berdiri pada konteks ya kontinuitas and diskontinuitas. Tapi kemudian tadi kita sudah melihat pernikahan, apa kata Alkitab? Kita bisa memberi jawaban singkat. Ada pernikahan campur yang bersifat konstruktif dan destruktif. Sehingga biarlah kiranya ini bisa membawa kita pada pemahaman atau wawasan yang lebih luas. Kita tidak terburu-buru untuk memutuskan, tetapi kita mencoba lebih lanjut menyelidiki data-data Alkitab yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.